Laga melawan Vietnam sepertinya akan benar-benar dilalui Indonesia tanpa keberadaan Top Hye dan Ragnar Oratmangun. Seperti kita ketahui bersama, kalau kedua pemain grade A itu batal membela timnas lebih cepat karena keterlambatan dokumen yang mestinya ditandatangani oleh Puan Maharani. Akan tetapi meski batal diperkuat Tom dan Ragnar, media Vietnam Soha.vn tetap menganggap Indonesia sebagai tim kuat. Hal itu mengacu pada kedalaman skuad tim Garuda yang dinilai tetap bagus karena diisi 90% pemain yang main di Piala Asia kemarin. Meski begitu, Coach Shin sendiri tetap berujar akan tetap melakukan beberapa perubahan yang cukup signifikan, mengingat laga ini sendiri sangat penting dan pasti vibes-nya berbeda. Jelang persiapan melawan Vietnam, Coach Shin benar-benar dihadapkan pada situasi yang cukup rumit, terutama soal batalnya dua pemain grade A, Top Hye dan Ragnar Oratmangun membela timnas dalam waktu dekat. Jelas melihat situasi yang ada, mau tak mau, Coach Shin harus menata ulang rencana perubahan yang ia sebelumnya udah buat. Di satu sisi, Coach Shin sendiri mengaku akan semaksimal mungkin memanfaatkan pemain yang ada sekarang. Sebagai pelatih kepala, saya optimis. Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin. Saat bertemu dengan beberapa pemain timnas di Eropa, saya menyempatkan diri berbicara, makan malam, dan membangun motivasi para pemain untuk menang melawan Vietnam, kata Sinteyong mengutip dari laman resmi PSSI. Sementara itu, menanggapi komentar Coach Shin, media Vietnam Soha.vn menyebut jika Indonesia tetap menjadi tim yang kuat kendati tak diperkuat oleh Top Hye dan Ragnar Oratmangun. Resmi kehilangan dua bintang naturalisasinya, pelatih Sinteyong tetap optimis timnas Indonesia bakal mengalahkan Vietnam di dua laga, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha sendiri juga menjabarkan kalau bagaimanapun skuad Indonesia sebelum ini juga sudah kuat. Toh meski nggak diperkuat Tom dan Ragnar, Indonesia masih bisa diperkuat dua pemain baru macam Jae Itses dan Nathan Cho. Sehingga secara keseluruhan kedalaman skuad yang 90% adalah pemain yang sukses membawa Indonesia lolos 16 besar Piala Asia akan tetap jadi andalan. Ya, kendati skuadnya mayoritas sama, akan tetapi Coach Shin mengaku akan tetap melakukan perubahan. Karena bagaimanapun Vietnam sendiri pastinya juga akan melakukan evaluasi. Nah, bila boleh memprediksi kemungkinan di pertandingan nanti, Coach Shin akan memakai skema 3-4-3, bukan 3-5-2. Di pos kiper, Nadeo pasti akan jadi pilihan utama di tengah cederanya Hernando. Lalu 3 bek akan diisi Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Jae Itses. Nah, di wingback kiri Nathan Cho kemungkinan yang akan dimainkan. Sedangkan wingback kanan akan diisi Shandy Walsh. Lalu di barisan gelandang Justin Hubner akan didorong sebagai gelandang bersama Ivar Jenner. Ya, sedangkan untuk 3 nama di depan, Rafael Struijk akan main sebagai winger kiri dan Marcelino akan ditempatkan di sayap kanan yang kemungkinan besar perannya akan lebih sebagai free roll. Dan untuk striker, Ramadan Sananta bagaimanapun saat ini adalah yang paling ideal. Dirinya yang udah sembuh dari cedera langsung bisa menunjukkan performa yang bagus bersama Persis Solo. Selain itu, pastinya Sananta ingin menebus kegagalannya tampil di Piala Asia dengan permainan terbaik melawan tim yang udah gak asing baginya, Vietnam. Toh sebelumnya nama-nama target man macam Ole Romani, Timo Tering ataupun Jens Strever menjadi WNI. Ya, suka tak suka, striker terbaik yang dimiliki Indonesia sekarang adalah ya Ramadan Sananta. Kemudian pelapisnya ya Dimas Derajat. Sesimpel itu.
Intinya dengan formasi 3-4-3 yang diisi Nadeo, Elkan, Jordi, Jaitses, Shandi, Nathan, Justin Hubner, Ivan Jenner, Rafael, Marcel, dan Sananta, peluang Indonesia untuk bisa menang melawan Vietnam masih sangat terbuka, baik itu kandang ataupun tandang. Intinya bila semua fit dan gak ada cedera atau drama-drama apapun lagi, Indonesia pasti bisa menang kok. Ya, pada akhirnya kita hanya bisa berdoa semoga dua laga melawan pasukan Nguyen bisa mendapatkan hasil positif. Barulah setelah itu kita boleh berharap kalau di bulan Juni pemain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Martin Pas, Cyrus Margono, Ole Romani, Timo Watering, Jens Raven, hingga Calvin Verdong bisa serentak ikutan join membela timnas. Ya, melawan Irak dan Filipina, harusnya sih bisa sapu bersih untuk kemudian lolos ke round 3. Berharap tipis-tipis gak apa-apa kali ya. Toh jika ini terkabul, yang happy kan kita semua, kecuali ya, tahu sendirilah siapa ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.